Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Samboja, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri menjaga sumber daya alam dan wilayah konservasi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan dari Bribda Natalia untuk Anda. Natalia, salam presisi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri gelar konferensi pers kasus illegal mining pada Sabtu 8 November 2025. Dirtipiter Barreskrim Polri melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Samboja, Kalimantan Timur. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Samboja, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu 8 November 2025. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni, dan hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Mirna Asnawati Safitri, Direskrimsus Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, serta Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khoirul Bashar. Dalam penjelasannya, Brigjen Pol Moh Irhamni mengungkapkan bahwa kasus ini berkaitan dengan kegiatan menampung, menjual, dan mengangkut batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan. Aktivitas tambang ilegal tersebut dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang merupakan wilayah konservasi dan termasuk dalam delineasi kawasan Ibu Kota Nusantara. Lewat konferensi pers ini, Polri menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara proporsional dan berkeadilan. Dirtipidum Barreskrim Polri akan terus bersinergi dengan instansi terkait, seperti TNI, Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta Otorita IKN dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan ilegal. Polri menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan aset kekayaan negara yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak, terutama di wilayah IKN yang merupakan marwah pemerintahan Republik Indonesia. Setiap bentuk kegiatan illegal mining akan ditertibkan dan ditindak sesuai dengan hukum. Ini komitmen bersama kami, baik dari Barreskrim, Direktorat Tipiter khususnya, dengan Otorita IKN, dengan Polda Kaltim, ataupun dengan rekan-rekan dari Kodam Ulamarman. Yang mana ini sangat penting, kita tahu bahwa Tahura Bukit Soeharto ini adalah kawasan konservasi kelestarian alam dan untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa dibayangkan kalau itu sampai ditambang, sampai rusak seperti ini, mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada negara, jamrek dan sebagainya, mereka ilegal, sehingga perbaikan lingkungan itu dibebankan kepada siapa? Kepada negara pastinya. Kemudian rakyat sekitar, lingkungan akan rusak, terjadi banjir dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan keberadaan Satgas, tentunya ini sangat bisa membantu setidaknya mereduksi kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, yang disampaikan tadi dari rekan-rekan media sudah lama. Mungkin dulu sudah dilakukan penegakan hukum, akan tetapi perhatian publik ataupun media belum tertuju fokus ke sini karena belum ada IKN. Tetapi semua tahu sekarang adanya IKN sesuai Undang-Undang 3 2022, tentunya ini menjadi perhatian semuanya, baik lokal, nasional, ataupun perhatian dunia ya. Untuk wilayah IKN, khususnya di Tahura Bukit Soeharto, itu sudah menjadi komitmen bersama untuk tidak boleh dan harus bersih dari illegal mining. Kemudian komitmen itu dimulai dari tahun 2023, itu kita sudah menangani 2023 sampai 2025, kita sudah menangani 7 kasus, 7 LP dengan 8 tersangka. Dan kemudian wilayah yang telah dirambah pada saat terjadi tindak pidana itu kurang lebih 30 hektar. Dan menjadi komitmen bersama bahwa setiap, tadi sampaikan Pak Direktur Tipiter dan khususnya Polda Kaltim berkomitmen untuk membersihkan maupun kita menegakkan hukum, kemudian melestarikan kembali Tahura Bukit Soeharto.
Sinergi antar lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah strategis nasional seperti IKN. Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Dirtipidar Bareskrim Polri menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal. Polri juga berkomitmen untuk menjaga wilayah IKN sebagai simbol kemajuan dan kedaulatan bangsa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi. Di Jawa Timur, pemirsa, Polres Magetan terus meningkatkan upaya pencegahan kenakalan remaja, termasuk aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memperkuat kegiatan patroli malam hari sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menegaskan bahwa intensifikasi patroli malam merupakan bentuk komitmen Polres Magetan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga. Kegiatan patroli dilaksanakan di bawah kendali Pamapta serta Polsek jajaran dengan menyasar berbagai lokasi, mulai dari kawasan permukiman, objek vital, hingga titik-titik rawan tindakan kriminal dan kenakalan remaja. Petugas juga mengintai lokasi yang kerap dijadikan ajang balap liar, konvoi kendaraan maupun aktivitas mabuk-mabukan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan terjadinya tindak kejahatan malam hari. Rute patroli juga menyesuaikan jalur utama hingga kawasan permukiman yang relatif sepi. Sementara itu, Kasih Humas Polres Magetan Ibda Indra menambahkan bahwa patroli malam turut dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialogis kepada masyarakat, terutama para remaja yang ditemui di lapangan. Polres Magetan menggelar patroli secara humanis dengan lebih mengedepankan pendekatan. Tujuannya agar mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Humas Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polda TV. Selain itu, pemirsa, Polres Madiun, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana selama pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2025 yang digelar sejak 22 Oktober hingga 2 November 2025. Operasi ini menyasar berbagai kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, serta tindak kriminal konvensional lainnya. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Nata Negara menegaskan jajarannya Polres Madiun berhasil mengungkap 8 kasus curat dengan 9 tersangka, 2 kasus curanmor dengan 2 tersangka, serta 1 kasus kejahatan jalanan dengan melibatkan 2 tersangka. Beberapa kasus yang diungkap oleh Polres Madiun termasuk kategori menonjol karena terjadi secara cepat dan sempat viral di masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah pencurian dengan pemberatan di salah satu minimarket. Kapolres Madiun mengungkapkan bahwa pelaku yang merupakan residivis lintas daerah berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Hari ini kita akan rilis berkaitan dengan hasil Operasi Sikat Semeru Polres Madiun tahun 2025. Adapun hasil ada 8 kasus untuk curat. Tersangkanya itu ada 9 yang kita amankan. Kemudian curanmor 2 kasus dengan 2 tersangka. Kemudian juga street crime, kejahatan jalanan, ada 1 kasus dengan 2 tersangka. Para pelaku ini kita jerat pasal 363 ayat 1 dan ayat 2 tergantung jenis pidananya dengan ancaman hukuman rata-rata 7 tahun. Tidak hanya itu, Polres Madiun juga berhasil membongkar kasus pencurian burung yang sempat viral di media sosial. Pelaku diketahui telah beraksi di beberapa lokasi di wilayah Madiun dan sekitarnya. Seluruh tersangka kini telah diamankan dari jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polda TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui langsung dari ruas Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pemirsa, bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini, tepat di belakang saya, sepantauan saya di lapangan pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Jalan MT Haryono yang akan menuju
ke arah Semanggi maupun yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Pasar Minggu maupun Kalibata. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan pusat perkantoran dan juga aktivitas dari masyarakat. Dan kondisi lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Semanggi maupun Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang maupun Halim pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai dan lancar. Peningkatan kendaraan sudah mulai terjadi bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini dapat terlihat di layar kaca Anda bahwa didominasi oleh kendaraan roda 4 dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini 50 hingga 55 km per jam. Harap bagi Anda yang akan melintas ruas jalan yang akan menuju ke arah Cawang maupun Halim Perdana Kusuma pada sore hari ini dikarenakan terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya galian di sepanjang jalur ini yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Untuk itu selalu berhati-hati, berkonsentrasi dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota yakni dari arah Gatot Subroto atau Semanggi yang akan menuju ke arah Jakarta Cikampek dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai lancar pada sore hari ini, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dan masih kondusif lancar pada sore hari ini. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas pemirsa, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Pemirsa selalu utamakan keselamatan diri Anda dan sampai di rumah dengan selamat. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.